Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama saya Rifki Rinaldi. Nah, dalam video kali ini atau video pembelajaran belajar Microsoft Word mudah dan cepat bagian kelima. Nah, bagi kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, harap ditonton terlebih dahulu dan ditonton secara berurutan agar lebih mudah atau memudahkan kita untuk belajar bersama-sama. Nah, seperti itu. Oke, langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan Microsoft Word-nya dan juga beberapa data yang akan kita gunakan nanti. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan menu reference. Jadi fungsi dari fitur-fitur yang ada di menu reference. Nah, yang pertama yaitu table of content. Nah, ini gunanya untuk kita membuat sebuah daftar isi. Nah, daftar isi kan di setiap data ataupun jurnal ataupun makalah kita perlu membuat daftar isi. Nah, di sini sudah disiapkan formatnya, format daftar isinya. Nah, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita pilih yang kedua. Nah, di sini akan langsung secara otomatis akan data yang kita sajikan akan langsung tertulis di daftar isinya. Nah, kita ubah saja judulnya menjadi daftar isi. Nah, apabila kita kurang ataupun ada kesalahan, kita bisa mengubahnya dengan mengkliknya lalu kita ubah apabila ada terjadi kesalahan. Seperti itu, mudah dan praktis juga. Nah, lalu fitur yang kedua yaitu add text. Nah, ini gunanya untuk masih berkaitan dengan daftar isi atau table of contents. Nah, jadi ini secara manual, jadi agak manual dan juga otomatis. Nah, misalkan kita add text. Nah, level 1 ini maksudnya yaitu heading 1. Nah, yang pertama. Nah, lalu level 2 yaitu anak dari level 1. Jadi heading yang kedua. Ini level 3, heading 3. Nah, seperti itu. Jadi kita misalkan level 1. Oh, salah. Nah, misalkan kita ini bab 1 pendahuluan. Nah, kita taruh di judul yang pertama atau level 1. Nah, level 1. Nah, lalu latar belakang. Nah, kita taruh ke level 2 misalkan. Nah, lalu ini rumusan masalah, kita sejajarkan dengan latar belakang ke level 2. Nah, lalu ini tujuan masalah. Nah, kita sejajarkan dengan level 2 dengan rumusan masalah. Nah, ini manfaat juga disejajarkan dengan level 2. Nah, begitu seterusnya. Ini bab 2, karena tadi bab 1 ke level 1, kita format level 1, maka kita samakan juga menjadi level 1. Nah, nanti kita tata letaknya kita edit juga. Nah, ini level 2. Nah, misalkan sampai sini. Nah, setelah kita men-add text, nah, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita buat yang baru. Ini yang baru. Nah, kita yang tadi sudah di add text. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal upload ataupun cantumkan. Nah, kita mengklik. Nah, formatnya kita pilih mau format yang seperti apa, misalkan yang kedua. Nah, ini akan otomatis dengan halamannya atau page-nya. Nah, tadi
ini yang bab 1 kan kita taruh di level 1, maka level yang paling kiri. Nah, untuk ini rumusan masalah kita taruh di level 2. Dan juga ini bab 2 pembahasan kita taruh di level 1, maka akan di sisi kiri, lebih kiri seperti itu. Dan ini sisanya yang tidak saya format. Nah, seperti itu. Lalu ini update table. Nah, ini untuk apabila kita ada perubahan, misalkan ini bab 1 pendahuluannya kita taruh di level 2. Nah, maka di sini tidak akan langsung berubah, tetapi kita harus menekan update table terlebih dahulu ataupun langsung di sini. Kita klik ininya langsung update table. Nah, itu maka akan sejajar dengan level 2 yang lainnya. Itu. Lalu lanjut lagi, ini insert footnote. Nah, ini apabila kita ingin membuat sebuah footnote. Nah, kita klik maka footnote akan muncul di bawah page-nya. Nah, kita bisa tulis apa saja di footnote-nya, ataupun kita bisa tulis daftar pustakanya, atau apabila kita mengutip dari sebuah web, kita bisa tulis di sini kutipannya, atau sumbernya di sini, kutipannya ada di data ini. Nah, begitu juga dengan page 2, kita klik lalu klik footnote. Nah, maka akan muncul next footnote. Nah, ini untuk footnote yang selanjutnya. Lalu kita ingin menambah footnote-nya seperti itu. Nah, ini insert citation. Nah, ini untuk kita memasukkan sumber atau daftar pustaka dari sebuah web yang kita kutip. Nah, misalkan kita klik insert citation, add new source. Nah, kita tulis data-data yang kita yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sumber atau daftar pustakanya. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Apabila kita mengambil dari sebuah buku, kita bisa klik, atau jurnal artikel, ataupun laporan, website, dokumen dari website, dan apa saja. Misalkan kita dari jurnal artikel. Nah, ini untuk penulisnya siapa, ini judulnya apa, nama judul jurnalnya apa, nama jurnalnya apa, tahun berapa, dan halaman berapa kita mengambil kutipannya, seperti itu. Nanti akan saya buatkan untuk video secara terpisah untuk bagaimana memasukkan daftar pustaka ke dokumen. Nah, ini untuk manage source-nya. Nah, ini data yang pernah saya input. Close saja. Nah, ini stylenya ini seperti apa. Lalu ini untuk bibliografinya. Nah, ini format daftar pustaka yang telah disiapkan. Ini reference, bibliografi, worksite, dan apapun itu. Nah, ini insert caption, ini saya kurang mengerti, dan juga untuk kesebelah sini saya kurang mengerti, jadi tidak akan saya jelaskan untuk kali ini. Mungkin untuk video kedepannya akan saya jelaskan. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi supaya mempersingkat video agar tidak berepisode lebih lanjut, maka kita akan satukan. Nah, ini untuk mailing. Nah, ini untuk format apabila kita ingin mengirim surat. Nah, misalkan ini envelope-nya, kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk formatnya, saya kurang mengerti. Ini untuk label, mungkin bisa diutak-atik sendiri oleh kalian semua. Nah,
seperti itu. Lalu untuk menu review, nah menu review ini banyak sekali fiturnya. Misalkan kita ke halaman yang kosong terlebih dahulu, ke halaman terakhir. Nah, ini halaman kosong. Nah, ini untuk menu spelling grammar check. Nah, misalkan ini di dokumen yang tersaji ini ada kata yang kata atau yang tidak dimengerti, ataupun grammarnya apakah benar ataukah salah. Misalkan dari data ini, dokumen ini, nah teaching, misalkan bahasa Inggris, kita klik, kita blok terlebih dahulu, lalu klik spelling and grammar. Nah, maka akan mengecek spelling grammar check complete, you're good to go. Oke. Lalu ini define, ini harus sign in terlebih dahulu. Sign in dengan akun Microsoft-nya, dengan thesaurus. Ini untuk word count, kurang berarti, kita X saja, close. Lalu ini ada fitur translate, jadi kita tidak usah ke Google Translate terlebih dahulu. Jadi di sini sudah disiapkan untuk translate dokumen misalkan. Nah, kita ubah menjadi Indonesia. Nah, Indonesia ini. Nah, Indonesian. Oke. Tadi translate dokumen. Nah, ini untuk mentranslate secara keseluruhan isi dari dokumennya. Nah, ini translate selected text. Jadi ini untuk mentranslate teks yang kita pilih saja. Misalkan ini. Nah, kita blok ini saat. Nah, maka di sini akan translate-nya tergantung dengan bahasa. Misalkan ini saat kan bahasa Indonesia. Nah, kita atur dulu Indonesian menjadi English. Nah, maka jawabannya ada di sini. Nah, Microsoft Translator. Nah, saat kata saat ditranslate ke Inggris menjadi kata when. Nah, jadi saat itu adalah when bahasa Inggrisnya. Misalkan ini kita ubah terlebih dahulu tadi menjadi seperti semula. Nah, teaching. Nah, kita blok ataupun kita tulis. Nah, kita translate. Nah, terlebih dahulu. Nah, ini teaching ini bahasa apa? Kita ubah dulu, kan ini bahasa Inggris, maka kita ubah dulu bahasa Inggris. Nah, sama saja seperti penggunaannya, sama saja seperti kita menggunakan Google Translate. Nah, seperti itu. English itu bahasa Indonesia. Nah, maka akan otomatis mentranslate. Nah, jadi bahasa Indonesia dari atau terjemahan dari teaching yaitu mengajar, seperti itu. Jadi kita bisa mentranslate per kata seperti itu. Kita X close saja. Lalu ini new comment. Nah, ini untuk mengomentari. Misalkan kita ingin mengomentari kesulitan. Nah, kita ingin komen. Nah, maka akan seperti ini, muncul seperti ini. Komennya kesulitan itu susah. Nah, kita klik kesulitan, maka akan kita ingin lihat komennya. Nah, susah, seperti itu.
kita hilangkan, kita sembunyikan di sini. Nah, kita klik maka akan merespon seperti itu. Kalau kita ingin mendelete-nya, kita delete saja ini, delete. Nah, akan hilang seperti itu. Ini untuk menampilkan komentar-komentar yang telah kita buat dari new comment, seperti itu gunanya. Nah, ini saya kurang mengerti, kita lewat saja. Nah, ini juga kurang mengerti. Nah, di sini ada fitur start inking. Nah, ini gunanya untuk menggambar. Nah, seperti itu. Jadi menggambar di Microsoft Word. Nah, bisa. Misalkan kita ingin menandai seperti menstabilo. Nah, sebuah dokumen misalkan ini bisa juga digunakan untuk menggambar ataupun menstabilo. Nah, misalkan ingin menstabilo warna, nah ini menstabilo ini guru. Nah, ini sama saja gunanya dengan stabilo. Nah, apabila kita ingin menghapusnya, kita eraser lalu klik yang ingin dihapusnya. Nah, ini untuk format pen, jadi kita ingin menggarisbawahi misalkan ini. Nah, simpulan kami merumuskan. Nah, kita garis bawahi seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan ketika kita sedang presentasi ataupun mengajarkan. Nah, misalkan seperti ini, ataupun menggambar sebuah objek. Nah, misalkan seperti ini, ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita ingin menghapusnya, kita hapus seperti itu. Nah, kita hapus. Nah, untuk menseleksinya, nah, itu kurang lebar. Ini untuk warnanya, kita ingin ubah warnanya menjadi warna hijau dan orange. Nah, kita pindahkan misalkan jadi di sini. Nah, ini untuk ketebalannya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk fitur-fitur di menu review fungsinya. Nah, kita lanjut untuk ke menu view. Nah, ini untuk lebih ke keseluruhan. Misalkan kita melihat secara keseluruhan. Misalkan saya ingin membaca dokumen ini seperti membaca buku. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini, read more. Nah, gambar buku. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini, jadi kita membaca sebuah dokumen seperti di buku. Kita kembali ke halaman awal. Nah, ini halaman 1, halaman 2 juga. Nah, kita klik tanda panah sisi kiri dan sisi kanan untuk menggantinya. Nah, seperti itu. Apabila kita ingin merubahnya, kita klik yang di bawah ini, print layout, maka akan seperti semula. Nah, apabila kita ingin membacanya seperti di sebuah web, nah kita bisa mengklik web layout, ataupun ada di sisi kanan bawah. Nah, gambar seperti dokumen dan ada bola dunianya, ataupun di sini bisa kita gunakan. Nah, jadi kita menggunakan fitur ini apabila kita ingin membaca sebuah dokumen seperti membaca di sebuah website. Nah, kita kembalikan seperti semula. Nah, ini outline.
Ini bahasanya format draft. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, ini untuk penggaris ruler. Nah, kita centang, tidak saya checklist, maka rulernya tidak ada di format Microsoft Word-nya. Apabila kita centang, maka muncul kembali seperti itu. Ini grid line, memberi grid. Nah, apabila kita ingin diberi grid agar mudah seperti itu, ataupun navigasi pen. Ini apabila kita ingin mencari sesuatu ataupun langsung kita hilangkan gridnya. Nah, apabila kita ingin langsung ke bab 2 pembahasan, kita klik navigasi pennya, lalu klik bab 2 pembahasan. Nah, maka akan langsung ke bab 2 pembahasan. Jadi tidak perlu scroll menggunakan mouse ataupun menggunakan anak panah yang ada di keyboard. Nah, seperti itu. Kita bisa langsung ke penutup, saran, ataupun daftar pustaka. Nah, ini data untuk contoh saja ya. Ini tidak saya edit seperti jurnal ataupun makalah yang semestinya. Jadi ini untuk contoh saja. Nah, ini untuk zoom. Kita ingin 200%, klik OK. Nah, maka akan menzoom, kita pesan dulu. Nah, menzoom 200%. Nah, di sini juga sudah ada formatnya, sudah disiapkan supaya praktis. Nah, ingin 75% ataupun ingin teksnya saja yang diperbesar, diperjelas. Nah, atau ingin page width-nya, atau ingin wall page. Nah, telah tersedia formatnya di sini. Kita 100% kan saja. Nah, view one page. Nah, ini untuk format zoomnya telah tersedia, saling berkaitan. Ini multiple page. Nah, langsung 3 sekaligus ataupun page width. Nah, jadi satu lembar selebar page-nya saja. Ini tergantung dengan kenyamanan kita saat menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, ini fitur untuk menambah ataupun juga berguna untuk apabila kita sedang banyak file yang kita kerjakan. Misalkan ini new window, jadi membuat jendela baru di luar Microsoft Word data ini. Nah, kita klik, maka akan muncul kembali Microsoft yang baru. Nah, tab baru. Nah, tab baru tapi dengan data yang sama seperti itu. Nah, lalu arrange all. Nah, ini untuk jadi tabnya saling berdampingan. Nah, jadi tidak perlu merubah ataupun tidak perlu seperti ini. Nah, jadi langsung 2 sekaligus dalam satu layar, 2 dokumen yang sama dalam satu layar. Nah, ini untuk split. Nah, jadi kita expand dulu yang satu. Nah, jadi ini untuk men-split, jadi satu Microsoft Word terdapat 2 dokumen yang sama. Nah, ini berguna apabila kita menjawab soal, misalkan ini soal nomor 1 tentang latar belakang. Nah, kita tulis jawabannya di sini. Nah, kita bisa menggunakan jawabannya di sini. Nah, otomatis di sini juga di layar yang atas, dokumennya atas akan tertulis juga apa yang kita ketik di layar yang bawah, di dokumen yang bawah. Seperti itu. Nah, ini saya menulis
tes SD. Nah, di sini juga di layar di dokumen yang atas akan tertulis juga. Nah, sama kan kita ketik. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk fitur yang selanjutnya yang di sini sisanya saya kurang mengerti dan juga memang jarang saya gunakan, jadi tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin sampai di sini bisa dimengerti. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditulis atau diketik di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang dimengerti ataupun kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan share video ini apabila bermanfaat, dan juga share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan untuk belajar Microsoft Word. Nah, kita belajar bersama-sama, dan jangan lupa like and subscribe bagi Anda yang baru bergabung. Terus dukung channel ini agar terus memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.